Di video kali ini kita akan bahas satu set soal penularan matematika dan ini merupakan TO terbaru ya yang dikeluarkan oleh aplikasi Belajar Sainsin. Dan buat teman-teman yang perlu modulnya bisa cek link yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi ataupun kolom komentar. Nah, jangan lupa juga like, share, dan subscribe jika teman-teman rasa video ini bermanfaat ya. Langsung aja kita bahas soal nomor 1. Nah, ini dalam satu kotak terdapat hanya bola merah, bola merah, biru, dan hijau saja ya. Nah, diketahui bahwa banyak cara pengambilan bola berikut adalah sama. Yang diketahui di sini banyak caranya ya. Jadi bukan peluang, tapi banyak cara. Pertanyaannya di sini banyaknya bola merah yang mungkin itu ada berapa? Banyaknya bola merah yang mungkin itu ada berapa gitu ya. Nah, gimana nih caranya? Kalau terambil ketiganya merah, terus terambil 2 merah dan 1 hijau, sama terambil 1 bola dari masing-masing warna itu sama ya. Berarti bolanya ada apa aja di sini? Ada bola merah, terus bola biru, sama satu lagi bola hijau ya. Nah, terambil ketiganya merah. Merahnya kita nggak tahu ada berapa biji. Jadi, kalau terambil ketiga bola merah ya berarti M, C3 gitu ya. Kombinasi 3. Nah, ini banyak caranya tuh akan sama dengan terambil 2 buah bola merah. Jadi dari sekumpulan bola merah diambil 2. Yaitu berarti MC2 ya nulisnya. MC2. Dan 1 hijau. Kalau dan tuh berarti ya dikali gitu. Dikali H ya, hijau tuh. HC1. Nah, ini akan sama dengan terambil 1 bola dari masing-masing warna. Berarti merah keambil 1, ya kita nulisnya MC1. Biru keambil 1, BC1 gitu ya. Hijaunya keambil 1, jadi HC1. Kita lihat aja dulu ya dua persamaan ini. Yang MC3 sama MC2 dikali HC1 gitu. Gimana nih? Kita urai dulu aja ya. Jadi ini M faktorial dibagi M kurang 3 kali 3 faktorial. 3 faktorial tuh langsung aja ya. Ini jadi 6. Terus yang sebelah kanan itu jadi gimana nih? M faktorial dibagi M kurang 2 faktorial. Terus kali 2 faktorial ya. Kalau HC1 ini mah langsung aja di H ya. Nah, ini kan bisa dicoret nih. Terus 2 sama 6 juga bisa dicoret ya. 2 faktorial kan 2. 3 faktorial tuh 6 ya. Yang ini jadi 3 nih. Nah, jadi ini gimana? Ini bisa kita urai kan. M-2 kalau kita kurangin 1 teh jadi ini M-2 M-3 faktorial. Nah, ini bisa dicoret juga sama yang ini. Ya. Jadi yang sebelah kiri mah jadi kayak gini. 1/3 sama dengan H dibagi M-2 gitu. Nah, kita coba-coba ya. Kita lihat aja pilihannya biar cepat. Sekarang kalau kita masukin 2 jelas nggak bisa ada penyebut kan nggak boleh 2 ya. Kalau 2 kurang 2 mah ada 0. Jadi kalau penyebutnya 0 kan nanti nggak ada hasilnya gitu. Jadi 2 udah nggak mungkin. Nah, kalau 3 3 kurang 2 gitu ya. 1. Jadi supaya jadi 1/3 gimana nih kirinya? Kayaknya nggak juga ya. Jadi pilihan yang mungkin tuh kalau nggak 4, 5, 6 gitu ya. Jadi pilihan-pilihan yang mungkinnya di sini saya daftarin aja dulu ya. Jadi kita coba-coba di pilihannya, soalnya kan itu liar, ada 3 variabel yang nggak diketahui. Sekarang kalau M-nya 4, terus M-nya 5, satu lagi kalau M-nya 6, kemungkinan bola merahnya ya. Nah, sekarang kalau merahnya 4 aja ya. Merahnya 4 berarti ini kita nyatain persamaannya.
untuk nyari si bola hijaunya berapa gitu. Ya. Jadi H-nya sama dengan, kita buat jadi H sama dengan ya. Ini H berarti sama dengan, gimana nih? M kurang 2 kali 1 ya, tinggal kali silangan. Bagi 3. Nah ini yang diagonal kita kaliin gitu. Nah sekarang masukin ya, kalau misalnya M-nya 4. Berarti H-nya berapa tuh? 4 kurang 2 dibagi 3 itu 2/3. Nggak mungkin ya si bola itu pecahan, pasti harus bilangan bulat. Kalau misalnya M-nya 5, berarti H-nya sama dengan, nah si M-nya nanti kita ganti 5. 5 kurang 2 itu kan 3 ya. 3 bagi 3, 1, ini masih mungkin. Sekarang kalau misalnya M-nya 6. 6 kurang 2, 4. 4 bagi 3, ya 4/3. Ini juga pecahan, ini nggak mungkin ya. Jumlah bola itu pasti bilangan bulat gitu. Ya, jadi di sini ya jelas. Merahnya 5, si hijaunya 1 gitu ya. Ini yang paling mungkin jawabannya. Jadi ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Ini jawabannya pasti C. Nah, ini nanti soalnya nyambung nih buat soal nomor 2 sama 3. Jadi kita cari dulu aja ya, bola merah kan di sini ada 5. Nah, bola hijau tuh di sini ada 1 ya. Kita hitung aja di sini ya nilai MC3 berapa. Buat nyamain si MC3-nya sama MC1 kali BC1 sama HC1 ya. Berarti kalau MC3 gimana tuh? Merahnya diambil 3, berarti 5C3 ini berapa nih? 5 faktorial dibagi 3 faktorial tuh 6 ya. Ini 3 faktorial kali 2 faktorial gitu. Ya. Ini tuh jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nah, ini buang nih sama yang bawah. 2-nya juga coret sama yang atas. Jadi 5 kali 2 berapa? 10 kan? Nah, terus lihat gerak persamaan yang ini. MC1 kali BC1 kali HC1 itu teh kan, kalau MC1 mah M. Kalau BC1 itu B. Kalau misalnya HC1 itu H. Jadi ini sama dengan 10 gitu. Ya. Merahnya tadi kita udah dapat 5. Yang birunya kita belum tahu. Yang hijaunya 1. Nah, 5 kali berapa yang hasilnya 10? Ya berarti 5 kali 2 kan. Nanti si birunya tuh pasti 2 gitu. Ya. Nah, ini data-data yang kita perlu. Tuh kan tadi di atas nggak dikasih tahu tuh berapa jumlah bola merah, berapa jumlah bola biru, sama berapa jumlah bola hijau. Ya, kita dapat nih sekarang. Bola merah tuh ada 5, hijau ada 1, birunya ada 2 gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Coba kita lihat. Soal yang kedua nih, kita butuh data ini ya. Total bola merah dan hijau. Ini pernyataan 1, coba kita cek ya. Bola merah sama hijau nih kalau dijumlahin 5 tambah 1 itu kan 6. Bukan 7 bola ya, ini harusnya 6. Jadi ini salah nih. Total ketiga bola 5 tambah 1 6, 6 tambah 2 8. Nah, ini 8 mah bener ya. Terus udah gitu banyak cara mengambil masing-masing satu bola tiap warna ya. Tadi kan udah ya. Satu bola tiap warna tuh berarti MC1, HC1 sama BC1 nih yang ini. Nah, itu 5 kali 2 kali 1 kan berarti kan. Kan itu tadi M kali B kali H gitu ya. Ini berarti yang ini tuh 5, birunya 2 kali 1. Jadi ini 10 kan. Ya udah, jadi ini benar gitu. Ya, jadi buat soal nomor 2 ini opsi yang tepat tuh S, B, B. Ini salah satu aja udah salah langsung nomor 2. Soal yang ketiga ya. Jika diambil 3 bola secara acak, maka peluang terambilnya 1 bola berwarna hijau dan 2 bola berwarna merah. Ya, 1 hijau dan 2 merah. Gimana tuh? Jadi kalau 1 hijau dan 2 merah, berarti 1 hijau tuh ya pasti 1 kemungkinan doang kan. Terus dan tuh berarti dikali 2 merah, merahnya kan ada 5, dari 5 diambil 2, jadi 5C2. Nah,
Ini tuh sih banyak caranya, dibagi peluangnya dari total berapa bola nih. 5 tambah 1 tambah 2 tuh berarti ya 8 bola kan. Nah dari 8 diambil 3 ya berarti ini 8C3. Nah 5C2 mah tadi kan kita udah dapat ya, 5C3 teh 10, 5C2 juga 10 nanti kalau dihitung. Ya tinggal 8C3-nya kita hitung di sini ya. Coba 8C3 nih berapa nih? 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial teh 6. Coba ya ini saya lihat ya. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah ini kan bisa dicoret sama yang ini. Ini juga bisa dicoret. Jadi sisanya 8 kali 7 aja tuh berapa? 56 ya. Jadi 10 dibagi 56. Bagi 2 aja atas bawah. Ini bagi 2, 5. Ini bagi 2, 28. Ya. Jadi ini jawabannya teh 5/28. Gitu. Ya. Pokoknya ingat aja ya, kalau peluang teh ada kata dan, itu teh artinya kudu dikali gitu. Ini jawaban yang tepatnya yang C ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah ini soal ketiga ya, tadi udah ya 5/28 ya. Soal yang keempat. Nah ini ada suatu ruangan ya, ada sebuah ruangan. Ukurannya 8,5 kali 8 meter. Ya, akan dipasangi keramik berukuran 50 cm kali 50 cm. Berarti di sini kita cek dulu ukuran ruangan ya. Ini ukuran ruangannya kita ubah ke senti aja ya. Ukuran ruangan berarti kan kalau 8,5 meter tuh kali 100 aja jadi 850 ya. Dikali 800 gitu ya. Nah ini nggak usah dihitung, udah biarin aja dulu kayak gitu ya. Nah sekarang gimana nih? 8,5 udah, itu kita udah konversi ke meter. Terus ukuran keramiknya itu kan 50 kali 50 ya. Kita tulis aja di sini ukuran keramik. Katanya si keramiknya teh kudu dibeli lusinan, nggak boleh dibeli satuan. Harus dalam lusin dan tidak boleh dibeli satuan. Maka harga satu lusin keramik itu teh 100.000 ya. Diketahui bahwa harga satu lusin keramik 100.000 maksudnya. Ya. Berarti di sini kita udah tahu data ini ya. Kan pertanyaannya banyak keramik minimal yang harus dibeli. Itu berapa lusin dalam hitungan lusin? Berarti kita cari aja banyak keramiknya di sini. N-nya berapa tuh? 850 dikali 800 kan. Ukuran ruangan kita bagi sama ukuran keramiknya 50 kali 50. Ini coret ya jadi 16. Ini coret jadi 17. Dah biarin aja ya. Kita dapat di sini si N-nya T berarti 17 kali 16 buah. Ubah ke lusin. Ya berarti dalam lusin atau jumlah lusin di sini. Berarti gimana tuh? Bagi 12 aja. Jadi 17 kali 16 kan satu lusin itu 12 biji. Berarti ini bagi 12 gitu ya. Ini bagi 4, 3, bagi 4, 4. Jadi 68 per 3 ya. Berapa nih? 22 kali 3, 66 tambah 2. Nasi minimal teh 22, 2 per 3. Cuman kan nggak bisa tuh beli satuan ya. Jadi itu minimal kudu satu lusin. Dibuletinnya kudu ke atas. Karena kalau kita buletin ke bawah nanti teh kurang si keramiknya. Ya. Jadi kalau dibuletin ke atas jadi berapa tah? Jadi total keramik yang dibutuhkan di sini adalah ini total keramiknya dibuletin ke atas ya jadi 23 lusin gitu. Ya. Jadi nomor 4 itu teh jawabannya yang B ya. Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya. Jumlah keramik yang diperlukan untuk menutup lantai 272 keping. Nah, kita butuh data ini nih. Ya.
Kita butuh data ini. Berapa tadi? 17 kali 16 buah ya. Udah aja kita hitung deh ya. Coba pernyataan 1. Di sini kita cek ya. 17 kali 16 berapa tuh? 170 tambah 102 ya. 272. 272. Nah, ini benar nih ya. Ini benar nih. Terus minimal keramik yang harus dibeli minimal ya 23 ya. Nah, ini 22 lusin salah nih. Berarti yang pernyataan ketiga ya ini benar 23 ya. Berarti yang ketiga tadi kan udah ya minimal juga 23. Ini sama kayak kedua. Yang kedua makan pernyataannya minimal harus 22 lusin salah gitu. Yang keempat biaya minimum. Kalau biaya minimum berarti 23 kali harga solusinya tadi 100.000 ya. Jadi biayanya berapa nih? Ya 2,3 ya. 2,3 kojut. Jadi ini benar nggak? Ini benar juga ya. Ini benar, ini salah gitu. Terus dengan pembelian minimum tersebut akan tersisa 4 keping keramik. Berarti kalau misalnya di sini 23 lusin berapa biji sih? 23 lusin teh kan 23 kali 12. Berarti 230 tambah 46 276 ya. Nah, 276 buah tadi yang dibutuhkannya 272 ya, berarti sisanya di sini sisanya berapa tuh? 276 dikurangi 272 ya 4 lusin ya. Ini 4 lusin. 4 lusin, sorry 4 lusin. 4 biji gitu, 4 keramik. Ya, atau 4 keramik, 4 keping ya. Jadi bener nggak? Bener juga ya. Jadi yang salah di sini cuman yang nomor 2 aja. Ya, jadi urutan jawabannya di sini B, S, B, B, B. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Jika ruangan tersebut terdiri atas 3 lantai, maka biaya minimal yang diperlukan untuk membeli keramik agar ketiga lantai tertutup oleh ruangan keramik. Berarti kan tadi minimal berapa ya? Minimalnya. Minimal beli teh 23 lusin kan ya? Untuk satu lantai. Tapi ya jangan kejebak ya di sini teh. Oh ya 23 lusin, 23 lusin. Coba di sini ya kita lihat ya. Kalau beli 23 lusin mah berarti kan 276 keramik. Kalau ruangannya ada 3 lantai. Ruangannya 3 lantai berarti berapa lusin nih? Tadi satu lantai. Itu teh butuh berapa nih? 68 per 3 biji. 68 per 3 lusin ya. Satu lantai teh 68 per 3 lusin. Nah kalau 3 lantai berarti ya 68 per 3 kali 3 aja ya. 68 lusin di sini. Nah selusinnya teh 100.000. 68 kali 100.000 teh nggak ada ya. Nggak ada pilihannya gitu. Jadi ini mah harusnya teh 6.800.000. Gimana ya? Oh gini aja, supaya ada jawabannya kan minimal tadi dia 23 lusin. Ya. 23 lusin teh buat satu lantai gitu. Ya, buat satu lantai. Satu lantai teh 68 per 3 lusin. Oke, bentar ya. Ini teh 22. Sisa 4. Bentar, jumlah lusinnya kan segitu. Tadi teh tersisa
4 keramik kalau beli 23 lusin. Nah, jadi gimana tuh? Kira-kira 68 lusin teh nggak ada jawabannya kalau dikali 100.000. Kalau kita ngikutin ini ya, kita beli 22 lusin aja kurang. Ya, jadi misalnya kita belinya, kalau misalnya satu lantai itu 22 lusin. Ntar ya, ini saya coba-coba dulu ya. Misalnya satu lantai 22 lusin. Berarti kan kalau 3 lantai itu 66 lusin, si keramiknya bakal kurang. Mau nggak mau kudu 23 lusin. Ada nggak ya kalau 23 lusin? Berarti satu lantainya kita pilih 23 aja ya. 23 lusin. Kalau 3 lantai, ini 69 lusin. Nah, selusinnya teh 100.000. Kalau misalnya 69 lusin berapa tuh? Jadi biaya minimalnya ya kaliin 100.000 aja tuh. Jadi 69 kali 100.000 teh ya 6,9 juta ya. 6,9 juta. Ya, kalau kita belinya 22 lusin nanti teh bakal kurang sih keramiknya gitu. Jadi mau nggak mau ini kudu yang 6,9 juta gitu ya. Nggak boleh pecahan lagi ya. Jadi nggak boleh satuan belinya maksudnya. Nah, soal yang ketujuh sekarang. Nah, di dalam kotak itu terdapat bola. Katanya bernomor 1 sampai 9. Akan diambil bola dari kotak tersebut secara acak ya. Nomornya 1 sampai 9. Diambil 3 bola secara acak katanya ya. Gimana nih kira-kira? Nomornya kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba pernyataan 1 ya, di sini kita cek. Pernyataan 1. Pernyataan 1, banyak cara terambil ketiganya bola bernomor ganjil. Berarti ganjilnya berapa aja sih? Ganjil teh kan 1, terus berapa lagi? 3 ya. 5, terus 7, 9 ya. Ketiganya bernomor ganjil, berarti kalau banyak caranya gimana buat hitungnya? Dari 5 diambil 3 ya. Di 5C3 tuh. Tadi kita udah ngitungnya 5C3 di atas, di sini kan kayaknya sama tuh 5C3 mana ya? 5C3 teh 10 ya yang ini. Berarti 5C3 mah langsung we 10 cara gitu. Ya. 5C3 ini 10 cara. Jadi bener gak ini? Bener ya. Nah, sekarang ke pernyataan kedua. Coba sini pernyataan kedua ya. Pernyataan 2. Peluang terambil ketiganya bola bernomor komposit. Kompositnya bilangan non-prima yang lebih gede dari 1. Prima itu berarti kalau 2, 3 gitu ya. Yang lebih gede dari 1 berarti start di 4 ya. Ini kompositnya berarti 4, 6, 8, ya 9 itu ya. Ini nih komposit nih. Komposit ada berapa berarti komposit? Dari 4 diambil 3 ya. Berarti 4C3. Apa yang ditanya? Peluang nih. Bagi 9C3 gitu ya. 4C3 mah udah jelas aja ya. Itu kan kalau selisihnya 1 ini mah udah pasti 4 gitu. 9C3 berapa nih, kita hitung dulu aja ya. 9C3 berarti 9 faktorial. 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Nah, si 9 kurang 3 itu kan 6. Difaktorialin. Jangan lupa kali
3 faktorial teh 6. Coret. Nah ini 72 sama 6 ya. Bisa dibagi kan. Ini jadi 12. Jadi si peluangnya teh itu 4 per 12 kali 7. Jadi itu tadi 12 kali 7. Nah ini bisa dicoret kan. 1 ini 3. Jadi 1 per 7 kali 3 berapa tuh? 1 per 21 ya. Jadi jawabannya yang 1 per 21 bukan 1/42. Ya ini salah tuh ya. Terus pernyataan ketiga itu peluang terambilnya bola dengan jumlah genap. Pernyataan 3, waduh ini terambilnya bola dengan jumlah genap. Ini ada 3 bola ya. Coba ya. Kalau 3 bola berarti kan gimana aja nih peluangnya? Coba kalau ganjil, genap gitu. Gini kita nulisnya gini aja ya. Ganjil, genap gitu. Jadi ganjilnya ada 2 gitu ya. Ganjil, genap. Ganjil misalnya teh 1 tambah 3 aja. 4. Supaya genap tambah genap ya. Ganjil, genap ini bisa. Ini kalau ganjilnya 2 biji nih. Sekarang coba kalau ganjilnya 3-3-nya ya. 3-3-nya berarti ganjil. 1 tambah 3 tambah 5 gitu misalnya. Ya ganjil atau ini mah ya. Ini nggak bisa nih. Sekarang kalau ganjilnya 1, genapnya 2 cik. Genap. Genap tambah genap, 2 tambah 2, 4 gitu ya. 4 tambah 3, 7. Ini juga nggak bisa. Ya, jadi kalau genapnya 2, tambahin ganjil teh nggak bisa. Ya. Coba kalau genap gitu ya. Genap. Ini teh berarti tadi yang di atas ini saya salah garisnya harusnya diganjil doang gitu. Kan yang pertama mah kalau ganjilnya 2, yang ketiga teh kalau yang pertama kalau ganjilnya 2, yang kedua kalau 3-3-nya ganjil, yang ketiga kalau ganjilnya 1. Sama kan yang genapnya ini kalau ada 1, terus ini kalau ada 2, terus kalau 3-3-nya genap, 3-3-nya genap mah kayak 2 tambah 4 tambah 6 udah pasti genap kan. Berarti kemungkinannya teh ada 2 ganjil genap atau genap gitu ya. Nah terus dari sini teh kita kudu hitung si peluangnya ya. Peluangnya teh ada 2 kemungkinan itu. Kalau nggak ganjil genap berarti genap gitu ya. Sekarang berarti gimana nih? Nah jadi 2 ganjil 1 genap gimana tuh? 2 ganjil teh kan ada 5 ya. 5 diambil 2 berarti ini teh 5C2. Kalau genap teh ada 4 kemungkinan kan? Berarti kali 4C1 ditambah sekarang 2 genap. Kalau 2 genap 3-3-nya genap gimana nih? 3-3-nya genap. Ya dari 4 diambil 3, 4C3 kan? Bagi 9C3. Tadi 5C2 teh 10. 4C1 4. 4C3 juga pasti 4. Dibagi 9C3. Itu teh 12 kali 7. Jadi 40 tambah 4 teh 44. Dibagi 84. Ya. Nanti ini kita bagi 4 aja masing-masing. Ini jadi 11. Ini jadi 21. Jadi jawabannya di sini adalah 11/21 gitu. Jadi ini bener ya.
Coba kita lihat ke soal nomor 8. Nah, di dalam kotak katanya terdapat bola bernomor 1 sampai 9, akan diambil bola dari kotak tersebut secara acak. Nah, jika diambil 3 bola satu per satu tanpa pengembalian, berarti peluang terambilnya bola ganjil pada pengambilan pertama dan pada urutan terakhir. Berarti kemungkinannya begini ya. Kemungkinannya ya, yang pertama tuh ganjil. Urutan pertama sama terakhir kan. Ini ganjil. Berarti ganjil. Ini pertama sama terakhir. Nah, bisa jadi bola yang keduanya teh genap atau bola yang keduanya teh ganjil gitu. Ya, bola yang keduanya ganjil. Jadi kemungkinannya nanti kita tambahin. Nah, ini. Ntar saya copy aja ya. Ini ganjil. Ini jadi ada dua kemungkinan gitu situ ya. Ganjil, ganjil, ganjil. Dua kemungkinan, ngerti nggak? Jadi kan yang penting mah bola urutan pertama sama terakhirnya tuh kudu ganjil gitu. Ya. Tadi bilangan ganjilnya berapa sih? Ini kan 13579. Ini ganjilnya segini. Genapnya 2468. Saya copy aja lah. Satu per satu tanpa pengembalian, berarti yang ganjil pertama-tama ada berapa biji tuh? Ada 5 dipilih 1, berarti 5C1 di sini. 5C1. Terus dibagi sama totalnya 9 bola ya. Berarti 9C1 dikali berapa lagi nih? Genap. Genap teh berarti 4C1 gitu ya. Dibagi 8C1 ya. Kan dari 9 diambil 1 sisa 8. Terus ganjilnya awalnya tuh 5. 5 bola ganjil. Udah keambil 1, berarti sisanya berapa? 4 ya. 4C1 gitu. Dibagi 7C1. Kalau yang ini gimana nih? Ini yang ganjil pertama ya berarti pasti 5C1 per 9C1 dikali ganjilnya awalnya 5, keambil 1 jadi sisa 4. Terus ini 8C1. Terus awalnya yang ganjil kan ada 5, udah keambil 2 ya sisa 3 kan. Jadi 3C1 dibagi 7C1. Nah, nanti ini kita jumlahin nih. Berapa sih nih? Coba ya kita hitung aja. Ini mah gampang atau ini 9. Yang ini 8. Ini 7. Nah, ini penyebutnya G udah sama, itu 9, 8, 7. Yang atas berapa nih? Ini 5, 4, 4. Ini 5, ini 4, ini 3 gitu ya. Nanti tambahin tuh si peluangnya. Jadi gimana nih? 5 kali 4 20. 20 kali 4 ya 80 ya. Dibagi berapa nih? 9 kali 8 kali 7. Kalau yang itu 5 kali 4 20 kali 3 60 ya. Bagi 9 kali 8 kali 7. Nah, itu kan atau berarti jumlahin aja. Nah, karena penyebutnya udah sama nih, 987. Ini juga 987, biarin aja. Jadi peluangnya di sini teh 80 tambah 60 teh kan 140. Dibagi 9 kali 8 kali 7. Ini aja yang gampang dulu deh, coret. Bagi 71, bagi 7 20. Bagi 4 2, ini bagi 4 5 ya. Ya udah 5 per 18. 9 kali 2 kan 18. Ada nggak jawabannya?
Yang A ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika X per Y itu adalah peluang dari pengambilan dua buah bola di sini. Dua bola satu per satu dengan pengembalian. Dengan nomor genap pada urutan pertama. Pokoknya ini dua bola ya. Nomor genap pada urutan pertama yang kayak tadi itu. Kemungkinannya bisa genap. Genap dulu baru ganjil gitu ya. Atau kalau atau teh berarti ditambah gitu. Ya, atau ganjil atau genap dulu baru genap. Pokoknya mah genap teh kudu di urutan pertama. Ya. Genapnya kudu di urutan pertama. Coba cek tadi ganjil sama genapnya berapa nih? Yang kita tulis lagi aja ya sini. Ganjilnya kan 1 sampai 9 tuh. Berarti 1 3 5 7 9. Genapnya 2 4 6 8 ya. Ganjilnya ada 5 biji, genapnya ada 4 biji. Ambil genap dulu ya, berarti ada 4 kan di sini. 4C1 udah langsung aja jadi 4 gitu ya. Bagi totalnya 9 bola. Kali ganjilnya teh kan 5. Per total bolanya udah keambil 1. Ini dengan pengembalian ya. Kalau dengan pengembalian ya berarti si bolanya nanti balik lagi jadi 9 gitu. Atau teh berarti ditambah. Terus genap teh berarti 4 per 9. Dikali genap lagi ya 4 per 9. Jadi berapa nih? 4 kali 5 teh 20. Ini 81. Ini 16. Ini 81. 20 tambah 16. 36 ya. Bagi 81. Bagi 9 aja atas bawah. Ini jadi 4, ini jadi 9. Nah, cenah kan ini sama dengan X per Y. Berarti X-nya sama dengan 4. Y-nya sama dengan 5. Pertanyaannya di sini persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 tambah 1. X tambah 1 dan Y tambah 1. Berarti akar-akarnya di sini. Tulisnya ini akar-akar. Berarti X tambah 1 ya. 4 tambah 1 itu T5. Terus Y-nya 5 tambah 1. Kok 5 sih Y-nya? Sorry, Y-nya 9 ya. 9 tambah 1, 10 kan. Jadi akar-akarnya ini. Dari sini ya biar gampang ya, nyusun persamaan kuadrat baru, cari aja jumlah sama hasil kali. Ya, kalau dijumlah 5 tambah 10, 15. Terus hasil kali ya 5 kali 10 kan ya 50 gitu. Nah, nyusun persamaan kuadrat baru gimana tuh kalau akar-akarnya udah tahu jumlah sama hasil kali? Ingat ya, kita bisa pakai rumus ini. X kuadrat minus dalam kurung jumlah X. Jumlah koefisien X itu ya jumlah akar-akar tambah hasil kali. Sama dengan 0. Nanti si jumlahnya kita ganti sama 15, hasil kalinya kita ganti sama 50. Jadi persamaan ini tuh jadi X kuadrat minus 15X tambah 50 sama dengan 0. Ada nggak jawabannya? Yang D ya. Jelas ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada soal buat nomor 10 sampai 13. Katanya gini, sebuah percetakan menawarkan jasa cetak poster di sini. Ya. Nah, biaya tetap atau desain dan persiapan untuk setiap pesanan itu teh 50.000. Ya. Terus biaya cetak per lembar 2.500. Posternya dijual dengan harga 4.000. Oke, berarti di sini kita tulis aja dulu ya. Biaya tetap
biaya tetapnya ini 50 ya. 50.000. Terus biaya cetak biaya cetak itu teh satunya berapa sih? 2,5 ya. Nah terus udah gitu tadi dijual, harga jualnya 4.000 per lembar. Berarti di sini harga jual 4.000 setiap posternya ya. Nah, bila seorang pelanggan memesan 200 poster, berapa total biaya produksi yang dikeluarkan? Oh ya udah aja ini biaya produksi mah. Kan 200 poster nih. Yang atas ini biaya produksi. Ya. Jadi di sini total biaya produksi kita tulis dulu. Ini pasti ada komponen biaya tetap ya. Yang pertama 50.000 ditambah biaya cetaknya teh kan 2.500 per poster. Berarti 2.500 kita kaliin jumlah posternya teh 200. Ya ini gopeceng 500.000 ditambah 5.000, 50.000. Jadi biayanya berapa nih? 550.000. Ya. Ya kan 500.000 tambah 50.000 ya 550. Jawabannya yang B ya. Manakah fungsi matematika yang paling tepat untuk mendeskripsikan profit dari penjualan X poster? Berarti kita butuh data ini nih. Kopas aja ya sini ya. Berarti profitnya mah harga jual dikurangi biaya produksi. Ini kan tadi produksi nih. Ini harga jual nih. Ini produksi. Ini jual. Berarti profitnya untungnya ya. Profitnya sebagai fungsi X. Nah dijual dengan harga berapa tuh? 4.000 kan? Kali X poster. Dikurangi biaya produksi. Biaya produksinya teh 2.500 kali X tambah 50.000. Nah 4.000 X dikurang 2.500 X teh jadi 1.500 X minus 50.000 gitu. P sebagai fungsi X. Jadi ada nggak jawabannya di sini? Nah yang D ya. Coba kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Berapa banyak poster yang harus dijual agar percetakan tepat mendapat keuntungan 100.000 ya? Mendapat keuntungan tepat 100.000. Berarti masukin aja ke sini. Ya. Jadi si batinya ya untungnya ini pas 100.000 ya. Jadi 100.000 sama dengan 1.500 X. Nanti kita cari nilai si X-nya berapa. Minus 50.000. Nah 50.000-nya pindah ke sebelah kiri. Jadi 100.000 tambah 50.000 berapa? 150.000 ya. Ini sama dengan 1.500 X. Bagi aja ini berapa nih jadi 1.500 kali 100 ya. Ya udah ini mah X-nya gampang 100. Jelas ya. Gitu. Sekarang kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, perusahaan ingin memberi diskon untuk pesanan besar itu 200 poster pertama. Harga normal, sisanya diskon ya. Jadi berapa persen diskon yang harus ditetapkan agar pesanan 400 poster itu menghasilkan profit 475.000 gitu ya.
Hmm, berarti pesanannya 400 poster gini we atau biar ngitungnya gampang ya. Tadi biaya produksinya kan berapa nih? Kita butuh data ini nih. Ntar ini saya copy paste dulu biar biar enakan ya. Kan mesannya teh 400 poster. Berarti si perusahaan itu teh biaya produksinya biaya berapa tuh? Biaya produksi. Ya, tinggal 2.500 wae dikali 40. Ya kan pesanannya kali 40 kali 400 poster tuh si pesanannya. Ditambah biaya tetap 50.000. Ini berapa nih? 1.050.000 kan? Terus gimana lagi nih? Untungnya berapa? Dia mau untung katanya 475.000 ya. Berarti ya kudu dijualnya berapa gitu. Pasti ini kan biaya produksi ditambahin sama untung. Kan dia pengen untungnya teh 475.000 ya nggak? Jadi ini jumlahin we nanti berapa? Ya. Jadi harga jualnya kudu berapa nih? Harga jual 1.050.000 tambah 475.000. 1.525.000 kan? Nah hati-hati ya, 1.525.000 teh dibagi lagi, ada yang diskon, ada yang non diskon. Jadi 1.525.000. Ini kalau non diskon, ini yang diskon ya. Nah kalau yang non diskon, gimana nih? Berapa unit? 200 unit ya. Kali harga normal teh 4.000. Ya kan? Jadi berapa nih? 800.000 kan? Nah kalau yang diskon ini 200 unit dikali berapa? Dikali titik-titik gitu ya. Ya kita belum tahu barang diskonnya berapa. Pokoknya ini kalau dijumlahin, ya pokoknya yang diskonnya ini sama yang non diskon. Kalau dijumlahin itu teh kudu sama dengan harga jual. Gini we atau yang diskonnya nanti ya kita carinya mah belakangan. Atau mau dicari sekarang ya mangga nggak apa-apa. Yang diskonnya ini kan masih tanda tanya. Pokoknya kalau dijumlahin teh si 800.000 yang non diskon ditambah yang diskon ini teh kudu sama dengan 1.525.000. Berarti yang diskonnya ya selisihnya kan 725.000. Iya nggak sih? Oh iya benar ya. Ini teh untuk 200 poster. Ya. Kalau untuk satu poster gimana? Jadi kalau untuk satu poster ya bagi aja 200 gitu ya. Jadi berapa nih? 725.000 dibagi sama 200 ya. Nah berapa nih? 725.000. Bentar ya, 725.000. Saya kotret dulu ya bagi 200. Oke, dia mau untungnya 475, udah benar. Ya, jadi ntar ini saya cek dulu ya, 1525 kurangin 800. Bisa ada salah ngitung. 725 dibagi 200.
Ininya coret aja. Jadi jualnya berapa tuh? 36.000, 3.625 rupiah tuh ya. Tadi harga poster. Nah sekarang dia tanya apa sih persen diskon? Oh persennya. Ya udah 3.625 tuh selisihnya berapa tuh dari 4.000? Ya ini teh kan harga diskon ya. Ini teh harga harga diskon yang ditanya berapa persen sih potongan harganya? Berarti potongan harganya di sini teh awalnya kan 4.000. Ya 4.000 dijual 3.625. Berapa nih? Hmm, jadi itu selisihin sama 4.000 gitu ya. Jadi ini tuh 375 si diskonnya teh. Setiap poster ya diskonnya 375. Kalau yang ditanya persennya, jadi 375 dibagi harga awalnya itu 4.000 ya. Dikali 100. Coret-coret. Nah, 37 aja dibagi 40. Dekat-dekat sama 9 ya. 360 dibagi 4 aja kan 9. Itu 375. Ya, 375 dibagi 40 berapa tuh? Dekat-dekat sama 9 tapi buntutnya 5. Ah, yang C ini pasti ya. Jadi sama dengan 9,375%. Jadi opsinya ini teh yang C. Ya, jelas ya. Ini lumayan ya kudu teliti ya. Selanjutnya di sini ada teks buat soal nomor 14 sampai 17. Satu pohon diketahui tumbuh sampai mencapai ketinggian 150 pada akhir tahun pertama, akhir tahun kedua tinggi pohon 214, terus pada akhir tahun ketiga ini harusnya ketiga ya, tingginya 262. Oh gini we, atau kalau misalnya ada soal soal kayak gitu ya, sampai akhir tahun ke berapa sih itu? Akhir tahun ke 5 ya. Berarti di sini ya si tenggat waktunya ini akhir tahun pertama, terus udah gitu ke 2, terus ketiga, terus keempat, terus kelima gitu ya. Nah gini, terus kita daftarin aja ya yang ini. Nah, ini akhir tahun, terus yang bawah tuh tingginya. Akhir tahun, coba-coba bentar ya. Satu pohon diketahui tumbuh sampai mencapai ketinggian 150 pada akhir tahun pertama. Berarti ini 150. Terus akhir tahun kedua 214. Berarti ini 214. Terus akhir tahun ketiga 262. Akhir tahun keempat 298. Terus akhir tahun kelima 325. Sorry miring. Selanjutnya pohon tumbuh dengan pola kenaikan tinggi yang sama. Berarti nambah berapa cik ini? Ini nambah 64.
Ya. Ini nambah 48. Wah, beda-beda nih. Ini nambah 36. Ini nambah 27. Oh ya, ini mah dari geometri itu ya. Rasionya sama nggak, Cik? 48 bagi 64, 3/4. Yang ditanya apa sih ini? Jika TN menyatakan tinggi pohon pada akhir tahun KN, maka pernyataan yang benar. Oh ya, jelas. Ini mah nggak mungkin TN plus 1 ya. TN kan menyatakan tinggi pohon pada akhir tahun KN. Udah coba-coba aja, ini kan kelihatannya barisan geometri ya. Dari si rasionya ini semua tuh sama dikali 3/4 tuh. Ini kan kali 3/4. Ini ke sini kali 3/4 gitu ya. Berarti ini kali 3/4. Nah, di sini kan liar nih ya. Kita pakai rumus yang mana? Masukin aja n-nya kudu cocok di, kalau kita masukin n-nya 1, 2, 3, 4 sama 5. Nah, saya pilih opsi yang E dulu aja ya, yang jumlah deret geometri nih. Kayaknya mah yang ini. Tapi ya nggak tahu ya, kita buktiin aja. Berarti kalau misalnya di sini kita masukin T-nya 1 gitu ya. T-nya 1 hasilnya T kudu 150, bener nggak? Jadi T1 sama dengan 150 ditambah 64 dikali 1 min 3/4. Pangkatnya jadi pangkat berapa tuh? 1 kurang 1 T 0. Dibagi bawahnya 1 kurang 3/4 T 1/4. Segini 1 kurang 1 ya, berarti ini kan 1 nih. 0. Ya, 150. Oke, benar. Masukin lagi nih, kalau T-nya 2 gitu. Berarti 150 ditambah 64 dikali 1 dikurangi 3/4. Pangkat berapa nih jadinya? 2 kurang 1. 1. Pokoknya kudu cocok aja ya. Bagi 1/4. Yang atas 1/4, bawah 1/4. Coret atau jadi 1 ya. Nah, 214 nih udah cocok ya. Udah 2 cocok nih. 2 persamaan, 1 persamaan lagi aja cocok. Udah jadi udah pasti yang E jawabannya. Ya. Biasanya 2 persamaan masuk ya, persamaan lain kalau kita masukin N-nya 3, N-nya 4, N-nya 5 ya pasti masuk ya. Coba ini T3 ya, kalau masuk juga udah pasti fix jawabannya itu. Jadi 150 tambah 64 dikali 1 dikurangin 3/4 pangkat 3 kurang 1 T berapa? 2 ya. Dibagi 1/4. Nah, berapa nih? 150 tambah 64 dikali ini teh segini 9/16 kan ya. Berarti 1 teh kan 16/16. Dikurangi 9/16, 7/16 ya. 1/4, 4-nya naik jadi 4, ini 1. Coret aja nih. Ini 4. Coret lagi sama ini 16. Nah, 16 kali 7 berapa tuh? 16 kali 7 itu 102 kan? 70 ditambah 42, sorry, 112. 150 tambah 112, 262. Nah, cocok kan? Ya udah pasti yang E jawabannya ya. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan di bawah ini. Berarti tadi TN-nya kan yang ini. Ya. TN-nya tadi 150 ditambah 64 dikali 1 minus 3/4 pangkat N kurang 1 ya.
bagi seperempat lah langsung ya. Nah gimana nih cara ngitungnya? Pernyataan 1 sama 2 teh kita diminta buat nentuin tinggi pohon pada akhir tahun ke-6, berarti T6-nya aja hitung nih. T6 berarti gimana nih? Berarti 150 tambah gini, aduh pangkatnya jadi gede ya. Ya udahlah. 64 nya jadi 4 pangkat 3 dikali 1 dikurangi 3/4-nya jadi pangkat berapa tuh? 6 kurang 1 pangkat 5 ya. 3/4 pangkat 5 dibagi seperempat. Jadi ini 150. T6-nya sama dengan nah ini seperempat sama 4 pangkat 3 itu kan bisa itu ya, bisa naik jadi 4 pangkat 4 nih. Berarti tambah 64 kali berapa tuh? 3 pangkat 5 aja. Ntar 3, 9, 27, 81, 243 ya. Nah ini 243 per 4 pangkat 5 4, 16, 64, 256, 1024 ya. Berarti samain penyebut ini nanti jadiin 1024 per 1024. Nah 1024 kurangi 243, 1 belakangnya. Jadi berapa nih? 781 ya. 781 tambah 243, bentar ya. 4, 2, 1, 781 tambah 243. Bentar, 781, 243. Ini T4, 2. Ya cocok tuh. 781 bener. Ini seperempat ya. Seperempatnya berarti naik. Nah ini tadi kan 64 nya 4 pangkat 3. Ini kita ganti aja. Si 4-nya naik. Itu ya kalau 4-nya naik teh jadi 4 pangkat 4. Dikali 781 per bagian bawah itu 4 pangkat 5 aja. Jangan, nggak usah dihitung 4 pangkat 5-nya ya. Biar bisa dicoret sama 4 pangkat 4. Kalau dihitung yang jadi lama lagi nanti. Ini dibagi 4 pangkat 4, ini berarti sisanya 1 nih. Udah, jadi 150 tambah 781 per 4. Ya ini hoream ngitungnya aja ya, berapa nih? 195 ya. 195 kali 4 berapa tuh? 190. Bentar ya, ini saya kuadrat dulu. 781 bagi 4. 195,25 ya, 195 seperempat. Berarti kalau ditambahin sama 150 teh jadi 345,25. 345 seperempat berarti. Nah, pernyataan kedua ya salah ya, kudunya mah 345 seperempat. Nah, nambahnya berapa tuh? Nambahnya tadi dari sini kan, data-datanya kita udah punya. 325 ya. Kan akhir tahun kelima teh 325. Berarti akhir tahun ke-6-nya 345 seperempat. Berarti selisihnya aja. Berarti delta T-nya di sini 345 seperempat kurangi 325. Ya 20 seperempat bener ini. Ya. Iya bener. Terus rasio pertumbuhan pada akhir tahun
setelah akhir tahun kedua. Ya tadi rasionya mah udah dicari kan. Rasionya mah 3/4. Rasio pertumbuhan pohon ya, bukan rasio tinggi pohon. Pertumbuhannya nih, yang ini rasionya tuh yang warna hijau. Jadi ini benar juga nih. Ya udah aja. Jadi urutannya di sini ya, tidak, ya, gitu ya. Terus tinggi pohon, tinggi maksimum yang dapat dicapai pohon tersebut. Ya berarti tinggi maksimum itu kalau misalnya nilai n-nya itu menuju tahingga gitu ya. Jadi kan di sini kita punya tadi bersamanya Tn sama dengan 150 ditambah 64. Itu seperempatnya naik aja ya langsung ya, jadi kali 4 gini. Kali 1 dikurangi 3/4 pangkat n kurang 1. Nah kalau menuju tahingga teh berarti si ini kan bawahnya penyebutnya 4. Ya enggak? Ya 3/4 dibagi 4, yang bawah pasti semakin besar pangkatnya, ya ini akan semakin menuju ke 0, si pembaginya makin besar, berarti ininya nanti akan menuju 0 nih. Jadi 4 kali 4 berapa kita hitung? 256 ya. Jadi 150 tambah 256 kali 1. Berapa nih? 406. Ada nggak? Jadi tinggi maksimumnya di sini ya 406 ya. Ini jawabannya nih yang D. Ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, pada akhir tahun kelima, pohon dipotong sehingga tingginya hanya tinggal 4/5 dari tinggi pohon yang seharusnya. Berarti yang tadi itu ya, kita punya data yang tadi. Nih. Akhir tahun kelima gitu. Yang ditanya pada akhir tahun ke-9. Ini kita ganti we. Ya. Akhir tahun keberapa nih? Ini saya hapusin dulu ya. Berarti akhir tahun kelima 6, 7, 8, 9. Ini tingginya ya. Nah, coba. Pada akhir tahun kelima kan awalnya tingginya itu 325 tadi. Ya. Pohon dipotong sehingga tingginya hanya tinggal 4/5 dari tinggi pohon yang seharusnya. Berarti pada akhir tahun kelima teh tingginya itu teh 4/5 kali 325. Nah, gini. Berapa nih? 65 kali 4. Nah, ini teh 260. Gitu ya. Nah, tadi udah gitu dia setelah dipotong, pohon tumbuh dengan pola pertumbuhan seperti pada awal ditanam. Berarti ngikutin kayak gini ya tuh ya. Nih, ini saya copy aja lagi nih. Si ininya ya. Nah, tuh ngikutin kayak gitu. Berarti 1260 tambah 64. Berapa nih? 324 ya. 324 tambah 48 372 tambah 36 408 tambah 27 435. Ya udah nih 435 tingginya, ada nggak? Pada akhir tahun ke-9 kan. Nah, yang ini ya, yang D tuh jawabannya. Mas, selanjutnya ini teks buat soal nomor 18 sampai 20. Bambang adalah seorang petugas laboratorium. Dia bertanggung jawab dengan larutan-larutan pada tabel. Nah, ini konsentrasi zat terlarut itu banyaknya volume suatu zat dalam satu larutan. Misalnya volume larutan 1 sebanyak 100 mili dengan volume zat X-nya 10. Nah, konsentrasi zat X terlarutnya berarti 10%. Oke. Pertanyaannya di sini ya, yang nomor 18, jumlah maksimum larutan B. 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 Jumlah maksimum larutan B
jumlah maksimum larutan B sebanyak 100 mili. Jadi si larutan B-nya itu 100 mili dengan konsentrasi zat X 30% saja. Bentar-bentar ya, saya mikir dulu. Berarti gini maksud soalnya kemudian ya. Kan jumlah maksimum larutan B, larutan B-nya itu N misalnya ya. 100 mili. Nah, ini sama dengan konsentrasi zat X itu 0,3X. Berarti sisanya X saja kan, sisanya air. Berarti kalau 30%, 70%-nya air kan. Itu 0,7 Y gitu. Nah, kita kudu cari nilai N-nya. Pakai data yang ini aja, larutan 1 sama larutan 2 coba. Berarti kalau dari larutan 1 ini 0,4X ditambah 0,6Y. Nah, ini sama dengan jumlah larutan 1 gitu. Larutan 1. Terus udah gitu, yang kedua itu 0,2X 20% ya. Ditambah 0,8Y. Ini tuh sama dengan larutan kedua. Kan yang X saja ya. Kita butuh data yang dua ini, X aja. Waktu nggak bisa dicari ya, larutan 1 sama larutan 2-nya kan kita nggak tahu berapa jumlahnya. Ya nggak? Si larutan 1-nya berapa, larutan 2-nya berapa, ya ini nggak tahu berapa tuh. Ya. Tiba-tiba ditanya jumlah maksimum larutan B, berarti kita kudu nyari N-nya. Ya kalau mau dipaksain ya, misal ya, saya misalin larutan 1-nya sama larutan 2-nya kudu sama aja. Kalau beda mah ya beda lagi hasilnya. Kudu dieliminasi. Misalnya larutan 1 1000 mili. Larutan kedua 1000 mili. Ini masih soalnya kurang data gitu. Saya jumlahin ya, ini 0,6X ditambah 1,4Y sama dengan 2000 gitu. Bagi 2 semua. Jadi 0,3X tambah 0,7Y sama dengan 1000. Gitu ya. Nah, berarti ininya kalau kita ganti nih. Berarti 0,3X tambah 0,7Y-nya diganti sama 1000 itu. 100 kali berapa yang hasilnya 1000? N-nya 10. Itu dengan catatan jumlah larutan 1 sama 2-nya sama. Kalau beda ya beda lagi, berarti ini soalnya kurang data gitu ya. Ini kalau mau maksain ada jawabannya ya pilih aja yang A gitu. Ya cuman ini masih tanda tanya. Ya saya bingung. Mungkin teman-teman yang tahu solusinya bisa tulis di kolom komentar ya. Soal nomor 19, buat membuat larutan A sebanyak 200 mili dengan konsentrasi zat X dalam larutan itu 25%. Berarti harus mencampur apa nih? Oh, campurannya antara larutan 1 sama 2. Ya tadi larutan 1 ya. Larutan 1 kan ini 40% X dan 60% Y. Larutan 2 0,2X tambah 0,8Y gitu ya. Berarti kalau larutan satunya 60 mili ya. Ini gimana nih? Larutan satunya 60 mili. Berarti kan di sini kita mau bikin satu larutan. Larutan A katanya ya. A konsentrasinya 200 mili. Nah, konsentrasi zat X-nya di sini 25%. Airnya berarti sisanya kan 75%. Berarti 25% dari 200.
Berapa tuh? Zat X-nya teh kudu 50 mili. Airnya kudu 150 mili. Coba cari yang mana yang mungkin ya. Coba opsi A nih. Kalau 60 ml larutan 1. Nah, tadi kan larutan 1 mah X-nya berapa? 40% kan? Airnya 60%. Larutan 2 X-nya berapa tuh? 20% kan, 0,2 X. Airnya 80%. Coba kalau 60 ml larutan pertama kita hitung dari jumlah X-nya aja. Ya, berarti X-nya kan 40%. Berarti ini tuh 24 mili. Ya, opsi yang A ya. Ini saya lihatnya gini. Itu 24 mili. Terus yang ininya 140 ml larutan kedua. Berarti dari 140 ml 20%-nya itu larutan X. Zat X gitu. Nah, ini jumlah ini 24 tambah 28 50 enggak? Enggak kan? Kita kudu cari yang 50. Berarti cek opsi yang B. Opsi yang B kalau 50 ml larutan 1 berarti 40%-nya kan 20 mili. 150 ml larutan kedua 20%-nya berapa? 30. Nah, ini kalau dijumlahin berapa nih? 50 kan? Oke, kita simpan dulu. Coba cek airnya ya. 60%. Berarti kalau 60%-nya dari 50, berarti ini 30%. Yang airnya 80% berarti 120. Ini air tuh yang hijau gitu ya. Nah, berarti udah aja opsi B pasti itu mah. Airnya kan 30 tambah berapa tuh? 120. Airnya 150. Ya. Terus zat X-nya 20 tambah 30 ya 50. Ya enggak? Ya udah cocok nih ya. 50 ml zat X dan 150 ml air. Ya. Ini airnya 150. Udah cocok, udah pasti yang B jawabannya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Agar konsentrasi zat Y pada larutan sebanyak 100 ml naik ya. Naik sebanyak 3%. Banyaknya volume cairan zat Y murni yang harus dituangkan berapa? Nah, berarti di sini kita diminta buat nyari berapa banyak si Y-nya kudu ditambahin gitu ya. Ini teh kepotong sih soalnya. Kudunya larutan 3 ya ini ya. Larutan 3. Nah, larutan 3 teh apa sih komposisinya? 25% X ya. 25% X. Terus 25% Y. Airnya 50%. Nah, konsentrasi zat Y pada larutan 3 sebanyak 100 ml naik sebanyak 3%. Ya, sebanyak 3%. Berarti ini kan 100 ml naik 3%. Berarti konsentrasi zat Y-nya kita misalin aja 25 ya. Naik 3%. Berarti harus ditambah berapa tuh volumenya? Misalnya volumenya ini 25 ml gitu ya. Kita awalnya 25 ml. Ini 50 ml airnya. Ini 25 ml gitu ya. Berarti harus ditambahin zat Y di sini.
gitu ya. Volume cairan zat Y murni berarti Y dibagi konsentrasi, kan ini kan konsentrasi Y. Volume totalnya berarti 25 tambah 25 tambah 50 100 ya. 100 tambahin lagi sama Y. Ya. Kudu berapa tuh? Naik 3% berarti 28/100 kan. Cari nilai Y-nya berapa. Ini bagi 4 aja ya. Bagi 4 atas bawah. Bagi 4 7, bagi 4 25 gitu ya. 25 kali 25 berapa tuh? 625 ditambah 25Y sama dengan 700 tambah 7Y. Si 625-nya pindah ke kanan. 700 kurang 625 75 ya. 75Y sama dengan 75Y lagi, 75 doang. 25Y kurang 75Y berarti berapa nih? Si 7Y-nya pindah ke kiri. 18Y. Ya. Bagi 3 aja nih atas bawah. Kiri kanan maksudnya. Bagi 3 6, bagi 3 25. Ya udah, si Y-nya ini nempel kan sama angka 6. Si Y sama dengan 25/6. Berarti jawabannya yang C. Gitu aja ya.